kemudian mengajar harus terus. Saya minta 5 LPP yang harus dilaksanakan. Ada LPP tentang adiliyah. Di balik semua pekerjaan itu, ternyata kita memiliki 697 siswa yang berharap pada kita. Jadi kita itu menjadi tumpuan 697 siswa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna idarduni abdi bi. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah MTS 3 Kabupaten Wonogiri, Sayyidul Kiram Bapak Kiai Haji Pramono SPD MPD, beliau sahabat saya, dan terakhir sangat mengejutkan beritanya saya di WA, Pak Ustadz lagi haji kan ini, sedang di Taif kan, loh ini mesti haji gitu kan, loh panjenengan di mana ini gitu ya. Nah akhirnya kecil-kecil ya. Kemudian beliau, duluan HP saya mati di Taif itu, alhamdulillah Pak Haji Pram benar-benar sampai di Mekah. Akhirnya di Mekah itulah, di Hotel Raudhah ya, di Raudhah itu beliau ketemu, kamarnya berapa Pak? Saya tak yang soal ke sana. Jangan kualat nanti. Beliau tiba-tiba habis maghrib benar-benar main ke kamar saya, Masya Allah, satu kejutan yang sangat luar biasa. Saya membayangkan ketemu, ternyata ketemu juga ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya pengen diundang ke MTS 3 Negeri Purwantoro, alhamdulillah hari ini diundang gitu ya. Jadi anak idadoli abdili, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah saudara-saudara, saya melihat di YouTube, di TikToknya, Instagram, Masya Allah, itu suasana yang di sana itu seperti surga. Ngajar seneng, jadi apapun seneng, karena anak-anaknya sangat baik-baik. Angin loh saudara, mendidik anak yang sangat baik-baik itu. Dan di sanalah prototipe yang sangat membahagiakan. Maka ada yang jaraknya 30-40 kilo, belum ASN, tetap mengajar di MTS 3 Negeri Wonogiri. Tepuk tangan dong untuk mereka. Oke. Dan beserta ibu ya Pak ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya, okay. Lalu ibu-ibu pejabat yang terhormat dan Mas Narto yang dikenalkan oleh beliau, Pak Haji Pramono, Mas Rizal, dan teman-teman lainnya yang saya belum kenal, nanti kita akan kenalan sama-sama. Oke? Ya, sahabat-sahabat yang berbahagia, saya sengaja memberikan materi tentang hypnoteaching. Apa hypnoteaching itu ya? Mengajar yang menyenangkan. Jadi kalau anak-anak itu senang, mereka nyaman, pelajaran masuk dan bahagia, mereka di sekolahnya seperti di surga. Kenapa? Karena menyenangkan. Sehingga kalau dia di Eropa Barat itu, di Inggris contohnya, anak-anak itu tidak betah tinggal di rumah. Dia pengennya ke sekolahan. Kenapa? Karena sekolahannya seperti surganya. Tidak pernah dimarahin, selalu disupport, dan selalu senang belajar. Oke? MTS 3 Wonogiri, mari menghadirkan yang lebih dari itu, insya Allah lebih bisa. Oke, tepuk tangan dong untuk MTS 3 Wonogiri. Ya. Waktu saya tinggal 1 jam, ya. Jadi itu baru pembukaan selesai, saudara. Ya. Biasanya kalau pelatihan sama saya itu waktunya minimal 2 hari. Ya, besok saya akan ke Purwantoro, kita akan berlatih live management training. Itu pelatihan yang sudah saya bawa ke Jepang, di sana saya latihkan dan hasilnya bagus. Dan nanti semuanya potensinya akan melejit
dengan dilatih live management training. Insya Allah tahun-tahun ini atau tahun depan sebelum Pak Haji Pram pindah ke MTS 1 ya, harus kita manfaatkan ya, gitu. Oke, baik saudara-saudara yang berbahagia, ini nggak bisa jalan ya pointernya. Kalau nggak bisa jalan tolong dibantu ini. Ya, oke, klik. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, dan segitu aja musiknya. Dilanjutkan slide-nya. Oh gitu, ya. Apa di copy dulu ke laptop? Nanti materinya saya kasihkan teman-teman. Untuk LPG sudah dapat. Ya. Oh iya. 1 jam dikurangi ngatet tinggal setengah jam. Hanya cari yang ngatet-ngatet saja, Pak. Oke, sekarang yuk ketemu saya. Kalau tangan saya begini, saya bilang 1, tangan kanan Bapak Ibu diginikan ke sebelahnya. 1, tangan kanannya begini. 2, telunjuk jari kiri kita letakkan di telapak tangan kanan teman kita. Orang lain kalau sendiri gampang, Pak. Oke, tangan kiri kita, Pak. Telunjuk jari kiri kita letakkan di telapak tangan kanan teman kita. Oke, 2 ini ya. Tangan kiri, Pak. Tangan kiri, Pak. Iya, betul. Oke. Ya, oke. Ya, oke, ya. 2, telunjuk jari kiri kita letakkan di telapak tangan kanan teman kita. Ya, itu Pak. Nah, yang kiri Pak. Nah, ini malah ini pasti generasi X atau baby boomers ya. Oke, yang kiri Pak. Ini yang kiri diletakkan di telapak tangannya Bapak. Pak, tangannya ini. Ya, tangan kirinya begini Pak. Tik. Iya, betul. Bapak yang sana. Bukan Pak. Bapak yang menyentuh tangan jari kiri Pak. Ini jari kiri Bapak letakkan begini. Iya, letakkan di telapak tangan kanan. Nah, iya. Sabar, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Z ya. Oke, ya. Oke, kalau 3, tangkap jari telunjuk itu dan yang punya telunjuk menghindar secepatnya. Jangan sampai terkena. Oke? Ya. Parindo. Nah, oke. Ya, sudah siap? 1, tangan kanan kita begini. Iya. 2, telunjuk jari kiri kita letakkan di telapak tangan kanan teman kita. Ya. Kalau 3, ditangkap jari telunjuknya yang punya telunjuk menghindar secepatnya. 2, dari 2. Ya. Oke. Ya, 2. Oke, ya. Ya, itu sudah 3 atau belum? Belum. Harus disiapin saudara ya. Banyak sholat hampir tidak sah gara-gara makmum imam bilang Allahu Akbar dia mendahului. Ya, oke, sholatnya belum sempurna itu ya. Oke, yuk 1. Tunggal guru aja ganggu, tunggal kontol jenggudo ya. 2. Iya, oke, ini kreatif ini. Mas, ini kreatif kalau di khusus ya. Tangan dua-duanya bekerja. Ya. Ti sudah atau belum? Allah sudah bergerak atau belum? Oh, ini pelajaran agama saudara ya. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Baru bergerak, luntah jangan bergerak. Nilainya sudah harus yang kumlot menjadi tidak kumlot ya. Ya, 1, 2, 3. Ini tadi sudah resmi. Ya. Ya itu belum 3 loh bro.
kuncinya di mana untuk menangkap? Kuncinya lihat wajah Kiseno. Mulutnya perhatikan, makhrajul huruf yang keluar dari ini akan menentukan kecepatan menangkapnya. Oke? 3. Ini generasi tapi kelasnya generasi Z, Pak. Oke, yang belakang ada lagi? Ada yang tertangkap? Ibu-ibu siapa yang tertangkap? Atau menyerahkan? Wis tangkep rokok. Oke, nah ada sebuah penelitian. Penelitian itu mengatakan begini, siapa yang bisa menangkap sekali tangkap, dia orang itu kecerdasannya di atas rata-rata. Belum Pak, jelas sedikit. Ini yang mendikong mesti dadi kok Pak ya. Tapi bisa juga karena faktor kebetulan. Sukses itu kebetulan atau dirancang, saudara? Dirancang, saudara. Gak ada yang terjadi kebetulan. Oke? Biar terancang dengan baik. Yuk sekarang kita siapkan diri kita. 1. Oke, tenanan ini. Dilebok ke YouTube loh. 2. Oke, ya. Makhrajul huruf di pandang ya. Ya. Silakan sejak lo ya. Oke. 2. Ya. 3. Oke, baik, kita akan melakukan bersama. Teruskan. Jadi kalau masuk kelas di depan anak-anak, yang pertama harus dibuat menurunkan gelombang otak. Itu dalam bahasa hipnosis terjadi. Kalau kita tadi awal-awal kita tenang, saudara. Tenang, kelihatannya fokus, tapi tidak fokus. Oke, itu gelombangnya namanya beta. Oke, ngajar harus di 2 gelombang yang kedua. Apa namanya? Gelombang alfa. Apa itu gelombang alfa? Pikirannya fokus, satu pikiran, tenang dan menyenangkan. Saya mau tanya, sekarang panjenengan lebih senang, lebih tenang daripada yang pertama kali datang, atau lebih enak sekarang suasananya? Lebih enak sekarang. Kenapa? Karena gelombang otaknya sudah mulai turun, saudara. Di mana? Dari beta ke alfa. Oke? Itulah mulai orang berubah. Oke? Jadi jangan masuk anak-anak keluarkan kertas ujian. Wes, anak-anak stres. Oke? Stres. Ujian tuh bu, toko-toko, ya. Harus disapa dengan baik. Oke, diturunkan gelombangnya, dia di gelombang alfa. Gelombang yang ketiga namanya gelombang theta, saudara. Gelombang theta itu adalah gelombangnya orang yang mengubah pesan dari orang lain akhirnya menjadi tindakan. Bukankah kita ingin apa yang kita sampaikan diterima, betul ya? Setelah terima, dilakukan, dibiasakan, dan menjadi karakter. Kira-kira begitu ya? Kan kita ingin anak-anak kita berkarakter kan? Dari mana itu? Dari pesan kita masuk, kemudian jadi habit, habit jadi karakter, karakter menjadi destiny dia, menjadi nasibnya dia. Oke? Itulah gelombang theta. Gelombang theta itu gimana? Syaratnya 1, visualisasi, diajak bermimpi. Yang kedua, wirid, Pak. Jadi kalau saudara tahu para kiai-kiai di pondok itu kenapa ucapannya kok itu geni, saudara? Mandi, karena beliau membiasakan wirid. Dan anak-anaknya kok baik.
Karena anaknya melihat bapaknya setiap hari bersyukur ya tetap zikir sampai muncul duha, sholat 2 rakaat, sholat suruh, dapat haji dan umrah, kemudian dilakukan lagi, terus habis itu baca Quran, anaknya melihat, kemudian masuk dalam jiwanya. Kandane le wis baca Quran, dereng Pak, ayo maca sik no, tak semak yuk kene, moro dia, ya. Apa? Itu namanya gelombang theta. Gelombang theta itu mengubah seseorang menjadi seperti apa yang diinginkan dan kita inginkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nanti bisa mengubah gelombangnya, kemudian kita sugesti. Yang terakhir gelombang delta. Delta itu gelombang tidur tanpa mimpi. Ning wis 3 jam ya kesel tenan ya. Kok pas latihan kalau ning meja to murup ayo iso. Ya, kita tegang-tegang kono tidurnya khusyuk. Ini gelombang delta, saudara. Tidur nyenyak tanpa mimpi. Yang seperti ini tidak bisa disugesti, tapi jangan diganggu. Andaikan ada anak yang tidur, dah biarkan saja. Kuwi ditangekne langsung. Tapi biar aja temanmu tidur, biar enak, dinikmati ya. Nanti setelah selesai, alhamdulillah ya Mas, selamat, kamu telah gelombang delta. Pak Jos Pak, nah kayak tenang ya. Besok dibaleni saben dino ngono ya. Oke, saudara-saudara yang berbahagia. Oke, terus bisa Mas. Oh macet lagi, ya nggak apa-apa. Tanpa slide nggak apa ya. Oke, baik. Langsung materi inti, saudara. Apa sih hipnosis itu? Ada yang saudara, apa hipnosis itu? Hipnosis itu napa wonten sambung rapete kalian jen priprayangan, nopo kalian gendam, nopo kalian sihir, nopo kalian nopo sing wong iso dilalekke. Itulah pendapat lama tentang hipnosis. Hipnosis modern adalah tidak mempelajari itu, saudara. Hipnosis modern itu munculnya 300 tahun yang lalu. Jadi kita ketinggalan ilmu hipnosis dengan Inggris baru 300 tahun yang lalu. Mulanya wong Inggris lebih hebat timbangane orang Indonesia, itu wajar. Karena tertinggalnya berapa tahun Bapak Ibu? 300 tahun. Oke. Kalau nggak ada nomornya atau nomornya Indonesia, itu pasti tanda-tanda akan ditipu. Oke. Nah, yang menemukan siapa? Para dokter-dokter. Kalau dokter memberikan analisis itu ilmiah atau tidak ilmiah, saudara? Ilmiah, maka kita akan belajar hipnosis secara ilmiah. Bagaimana? Kalau hipnosis di TV itu uya-kuya itu kayak apa, Pak Ustadz? Uya-kuya itu kalau dalam bahasa saya yang telah belajar hipnosis sampai tingkat master, itu hanya kelas TK atau SD. Panjenengan 2 jam tak ajari, langsung praktek pasti bisa. Oke. Kalau setengah jam, ya delok oke toh ya. Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Saya ajari bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tidur, dia tidur. Apalagi anak-anak sekolah yang sangat segan dengan gurunya. Sini, duduk. Apa? Tidur, dia tidur. Oke, ya. Kemudian setelah tidur harus diteruskan semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks. Kalau tidak, sampai 4 detik tidak digitukan, dia bangun. Nah, yang diuya-kuya itu, teman-teman, mereka sebelum tampil di panggung, dihipnosis dulu. Hipnosis
uya-uya itu tahannya 2 jam. Jadi kalau habis dihipnosis, kemudian dinaikkan ke panggung, mudah apa enggak Pak? Mudah. Kenapa? Karena sudah dihipnosis. Tinggal naik ke panggung, tidur, geletak, tek, tidur dia. Panjenengan bisa melakukan itu kepada anak-anak kita. Soyo dideni macam-macam kalau Pak Rizal ini duwe ilmu jos tidur geletak tenang kayak begitu saudara. Apa itu nih geni tenang beliau itu ya, padahal itu ada ilmunya saudara. Oke, nah saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana hipnosis itu bekerja? Hipnosis bekerjanya begini. Satu, tentang gelombang otak, sudah bisa ya. Gelombang otak pertama namanya beta, ibu-ibu lulus dengan baik. Gelombang kedua namanya alfa, luar biasa. Gelombang otak ketiga theta. Gelombang otak keempat beta. Ini yang ngajari guru-guru hebat tuh kayak gini Pak Haji. Jadi apa? Langsung sekali masuk langsung hafal. Oke, itu harus melontok di dalam kepala. Kalau melontok di luar kepala tidak ada yang ingat. Maka para muhafid itu melontok di dalam kepala, dibuat mungkin harusnya. Kenapa? Biar nempel ya. Oke. Jadi kalau kita menghipnosis orang, menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, ke theta, oke? Dan caranya gimana Ustaz? Dengan cara 2, dikagetkan dan dibingungkan. Kaget, tek, tidur ya. Tinggal rokok rono angin. Harusnya dikatakan semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks. Atau tangannya dipegang begini, bang Pak, begini kan, lemes Pak. Ya, begini kan 3 kali, 3 kali, ya, lemes ya karena belum dihipnosis ya, oke? Itu sama dengan ucapan saya itu, pegangnya di tangannya di atas ke bawah 3 kali. Ya? Nah, saudara-saudara, habis itu nanti kita praktekkan ya, oke? Kita praktekkan. Ya mulai ini, gini jerobis kok mulai tak hipno loh, bego. Oke, lalu hipno ya. Oke, nah teman-teman yang berbahagia, kemudian dari situ setelah dihipnosis dites dulu, apakah benar hipnosis saya sudah masuk ke dalam kedalaman yang terdalam. Kedalaman yang terdalam itu namanya somnambulism. Apa Bapak Ibu? Somnambulism itu hipnosis yang terdalam, itu di gelombang theta. Oke. Kenapa kok harus gelombang theta? Karena ingin mengubah perilaku orang lain. Maaf, ada orang yang gagal move on. Kayaknya ini wajah-wajah tidak ada ya, wajah-wajah bahagia semua ini. Halo? Bahagia. Atau anak kita gagal move on, bisa terjadi. Ning kelas mung gelelang, geleleng. Apa to, Len? Wah, bener. Remuk banget. Lama kok. Iki mangan boten enak wae. Ajur. Nah, saudara-saudara, gagal move on, nun saya usah tanya, pernahkah panjenengan ditipu oleh teman sendiri? Sering. Masih ingat yang nipu siapa? Masih ingat ya? Dulu pakai baju apa masih ingat ya Bu? Masih ingat. Kok tahu ya? Iya. Jenenge iki ngejak bojone karo anake. Kayak melas-melaso. Busanu barcing, barkencing. Ditagih malah nesu. Aku ora mau bernyaur kok mbok tagih. Oke. Nah, masih pernahkah Anda dengan calon pacar Anda yang pertama dan tidak jadi? Masih ingat? Cinta pertama masih ingat? Masih kan betul? Kalau calonnya masih ya? Kita aja nih harap-harap betul ya? Masya Allah. Bisa tak janji itu kok. Yang dari bujuk penjalo apa tak tukoke lamun ono. Oke? Oh di sini? Alhamdulillah. First lah cinta pertama. Belum.
Oke, masih ingat ya? Itu semuanya kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu itu disimpan di gelombang otak theta, Pak. Oke, tek kelingan. Termasuk orang yang menghafalkan Al-Quran disimpan di gelombang theta. Oke, jelas ya? Lah, kalau itu ingatan yang baik, alhamdulillah. Kalau ingatan tidak baik, akan mengganggu pikirannya. Kira-kira gitu. Itu yang perlu kita rilis. Bapak Ibu punya tanggung jawab merilis masa depan anak-anak dari gagal menjadi sukses. Anak-anak masih SMP, masih muda. Untuk di brainwash cepat sekali. Dengan apa? Hipnosis. Oke. Nanti anaknya kurang ngajar itu, Pak. Kalau gurunya pun wani itu, nggak apa-apa. Apalagi dia mungkin gitu. Apa dia bersama dengan gurunya ada namanya hipnosis yang membuat dia pasti berubah. Namanya hipnosis. Hipnosis ketika mereka hidup. Oke? Jam 11 kurang seperempat. Tak cepet kayak saudara ya. Kebut kira-kira gitu. Oke? Nah, sekarang apa saja? Jadi kalau kita berbicara biasa begini ya, langsung masuk ke otak kita. Itu ada penjaga otak bawah sadar kita, namanya filter mental. Filter mental itu tugasnya menganalisis dan menyeleksi apakah informasi yang diterima itu akan bermanfaat atau tidak terhadap yang ada di dalam bawah sadar. Contoh, kita punya anak yang kecanduan gadget, kira-kira ada nggak ya di Purwantoro? Banyak ya. Nah, kecanduan gadget kandang. Anak-anak jangan terlalu banyak mainan gadget ya. Gadget itu membunuh, bahkan masa depanmu akan tidak baik. Kira-kira itu disampaikan kepada anak yang kecanduan gadget, ditolak atau diterima, Pak, informasinya? Ditolak, Pak. Tolak. Oh, ngapusi gadget itu menyenangkan ya. Isinya nyenengke, orang nyenengke iki piye guru iki? Wah, katrok iki. Supaya informasi kita masuk ke pikiran bawah sadar, caranya filter mental ini harus di-off-kan. Oke? Kenapa harus di-off-kan? Supaya dia tidak menyeleksi apa yang kita sampaikan, langsung diterima, masuk ke pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran bawah sadar? Hati kita. Hati itu kan begini ya, gambarnya kalau kita cinta itu hati gini. Yang paling luar namanya sodra. Masuk sedikit namanya kolbu. Masuk lagi namanya fuad. Di fuad inilah informasi kita itu disimpan permanen, Bapak Ibu. Wala takuma laysa laka bi ilmun inafsa'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi di fuad itulah informasi itu disimpan permanen. Oke? Jelas ya? Oh, yang nggak jelas nggak apa-apa. Nah, kalau begitu, hipnosis itu apa? Menyampaikan pesan satpamnya atau penjaga pikiran bawah sadar kita itu di-off-kan dulu. Supaya apa? Supaya langsung masuk ke dalam hati seseorang. Oke? Padahal itu tiap hari kita lakukan kan? Nah, saudara-saudara, inilah pentingnya hipnosis. Oke? Jadi hipnosis itu bukan klinik, bukan. Oke? Tapi kalau hipnosis dibuat dendam orang bisa. Ilmu itu luas kok. Bisa punya dua dampak, seperti pisau atau pistol dibawa polisi aman, dibawa preman nembak kita. Tergantung siapa yang menggunakan. Panjenengan pernah jalan-jalan disenggol orang, "Loh, assalamualaikum." "Salam, masih ke saya enggak?" "Enggak, lupa ya." "Teman SMP." "Oh, siapa ya SMP?" Hanya gitu. Jadi sudah tanda-tanda kenal. "Ah, masa lupa, Bu, teman SMP. Rumahnya 100 meter dari panjenengan." "Oh, siapa gue?"
Sekarang di mana? Sekarang di Jakarta. Oh, tapi di Jakarta. Jakarta mana? Ah, gampang, Bu. Oke, kalau sudah begitu, panjenengan iya 5 kali, yang keenam dia yang memimpin. Oke, termasuk panjenengan bisa menaklukkan calon-calon yang belum punya. Ini banyak nggak yang belum punya, Bu? Masih single banyak nggak, Pak Haji? Oh, sudah punya semuanya. Alhamdulillah. Ada. Siapa yang belum punya angkat tangan? Tak tunggu kita yang punya ya. Betul ini apa yang mantu Raison. Oke, oke, baik. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi menghipnosis itu adalah menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Itu namanya hipnosis ringan. Hipnosis untuk mengajar, turunkan dari gelombang beta ke alfa saja. Untuk pengobatan terapi, turunkan dari gelombang otak ke alfa, kemudian harus ke theta. Wah, ada apa toh Le? Ada apa toh Mbak? Kalau sampun seminggu ini bener sakit tilu, lah ngopo? Terus penting ya Pak, kalau balik terus tanggal panjenengan jangan mungkin duka orang ngomong. Bapak ada solusi barangkali untuk kamu, Dok. Cerita. Dia baru putus dengan pacarnya. Bisa nggak anak SMP putus, Pak? Bisa. SMP itu sudah gede, Pak. Apalagi dengan era digital ini, anak SMP sudah besar-besar pikirannya. Oh, terus dan gini pulau pun betul-betul gunani pun, Pak. Katus-katus pengen gantung atau saya mau bunuh diri, Bu. Dan kenapa? Karena dunia gelap bagi dia. Kayaknya masa depan nggak ada. Oh, gitu ya, siapa tuh? Kamu cinta benar, cinta sekali ya Pak. Itu bisa dirilis saudara. Dengan pengobatan. Itu harus masuk gelombang theta. Oke? Nah, Pak Ustadz, gampangnya gimana Pak Ustadz? Ya, oke. Sekarang ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu duduk tegak. Aturan duduk tegak. Kemudian tarik nafas panjang lewat hidung. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut. 3 kali. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut. Oke lagi. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan lewat mulut. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak Ibu saya mohon mengukur tangan kanan dengan tangan kiri panjangnya sama atau beda. Ini Pak. Yakinkan tangan semuanya dicoba. Sama ya Bu ya? Sama. Sama semuanya? Alhamdulillah. Ada yang lebih panjang? Tidak ada. Alhamdulillah. Mas coba sama semua? Mbak sama semua? Alhamdulillah. Sekarang pejamkan mata, tangan kiri diangkat ke atas. Pejamkan mata, tangan kiri diangkat ke atas. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri Anda akan saya panjangkan sehingga lebih panjang daripada yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, KTU, guru-guru dan tenaga administrasi berkumpul di Jawa Resto ini untuk mensyukuri nikmat-Mu. Oke, pejamkan mata, jangan guyang-guyu, ya. Oke, tenang, ya. Oke, tenang, caranya tenang aja. Oke, ya Allah, panjangkan tangan kiri saya. Semakin saya bayangkan tangan kiri Anda semakin memanjang. Semakin saya pikirkan, tangan kiri semakin memanjang. Dan terasa di dalam pundak saya
ada otot-otot yang terangkat ke atas sehingga tangan kiri saya benar-benar memanjang. Akhirnya langit-langit itu bisa saya sentuh dengan tangan kiri saya. Ya, lampu-lampu bisa aku benarkan dengan tangan kiri saya yang semakin lama semakin memanjang. Ya Tuhan, terasa sekali tangan kiriku semakin memanjang. Alhamdulillahirabbil alamin, rasakan dan bayangkan tangan kiri Anda semakin memanjang. Rasakan dan bayangkan tangan kiri Anda semakin memanjang. Ya, semakin lama semakin memanjang dan akhirnya benar-benar memanjang. Oke, buka matanya. Sekarang ukur tangan kirinya dengan tangan kanannya lagi. Panjang ya Pak? Oke. Panjang ya Mas? Misle nih gue. Oke. Saya tanya sekarang, siapa yang tangannya memanjang? Panjang Mas? Lebih panjang. Lebih panjang Pak? Ngono panjang tangan yo. Kayak cilik. Ora. Oh ya, siap. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Yang tangannya memanjang itu konsentrasinya baik, konsennya baik. Ya, yang tidak memanjang, apa ngono barang ini. Aku bisa perlu ngono-ngono. Gue gawa tenang piye. Oke. Sekarang tangannya dikembalikan apa ben dawa sisih? Engko ora kudu ya tangan kuwi dawa sisih lho, Rek. Oke. Ya. Ya, oke. Panjang sekali ya, oke. Baik, teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan saya normal, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan pandangan normal sekali. Ya, oke. Silakan diukur sekarang. Mari. Ini malah genti kuwi. Ya, tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara yang berbakal di kelas harus begitu lah. Untuk apa itu? Untuk ngetes siapa yang punya sugestivitas yang cukup tinggi. Semakin panjang tangannya, sugestivitasnya semakin tinggi. Oke? Jadi siapa yang cukup memanjang? Silakan. Bapak, terus tadi yang agak muda siapa? Masih juga ya? Oke. Bapak panjang juga? Oh, alhamdulillah. Itu pengennya panjang itu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Mas, monggo Mas ke depan. Ya. Tadi panjang kan? Karena masih muda nggak apa-apa. Cara menghipnosis caranya apa? Dikagetkan dan dibingungkan. Oke, caranya begitu. Tenang, semua nanti bisa kembali ke rumah dengan baik ya. Nah, dia Pak dikagetkan dan dibingungkan. Seru. Ustadz muda, siapa namanya? Mas Didi, ya. Ngajar apa di tes? Oh, seni budaya? Dalang? Wah, podo ini. Wong pedalangan ini ngono ki, Pak. Tangannya mesti gampang. Podo Mas, saya juga dalang ya. Oke. Besok kita kolaborasi. Nah, saudara-saudara, caranya dikagetkan dan dibingungkan. Dan caranya gimana? Caranya seperti berikut ini.
Panjangan di atas, panjangan di atas. Muruk. Tekan sekuat kali. Oke, bismillah. Yang kuat lagi. Yang kuat lagi. Tidur semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Ya, saudara, Mas Didik, posisikan duduknya yang paling nyaman. Posisikan duduknya yang paling enak, yang paling nyaman. Oke? Oke, sudah benar. Saudara-saudara, saya hitung. Di hitungan ke-10 Anda semakin nyaman, semakin nyenyak. Oke? 10 Anda semakin nyaman, semakin nyenyak. 9 Anda semakin nyaman, semakin nyenyak dan semakin rileks. 8 Anda semakin nyaman, semakin rileks. 7 Anda semakin nyaman, semakin rileks dan semakin nikmat. 6 Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. 5 setiap hitungan membuat Anda semakin nyaman dan semakin rileks. 4 Anda semakin nyaman, semakin rileks. 3 Anda semakin nyaman, semakin rileks. 2 Anda semakin nyaman, semakin rileks dan semakin bahagia. 1 Anda semakin nyaman, semakin rileks. Oke? Mari kita tes apakah dia sudah masuk gelombang theta. Oke? Yang itu namanya somnambulism. Mas Didik, angkat tangan kiri Anda setinggi bahu dan pertahankan. Angkat tangan kiri Anda setinggi bahu dan pertahankan. Oke, angkat tangan kiri Anda setinggi bahu dan pertahankan. Oke. Saya hitung, di hitungan keempat, jatuhkan tangan kiri Anda ke paha kiri Anda. Di hitungan keberapa? Keempat. Nanti yang 4 kita loncati. Apakah memorinya bisa mengingat apa yang saya ucapkan? Oke. Saya hitung di hitungan keempat, jatuhkan tangan kiri Anda di atas paha kiri Anda. Oke. 1, 2, 3, 5, 6, 1 juta, 2 juta, 3, 4. Ini artinya beliau telah somnambulism. Somnambulism itu apa? Gelombang theta yang kedalamannya sangat dalam. Oke, ini karena seperti uya-uya, mari kita tanya. Mas Didik, sekarang hitung di hitungan keempat, Anda bangun dengan segar, sehat dan luar biasa. Tetapi entah kenapa, ya, dan tidak tahu apa yang terjadi, bahwa setiap Anda ketemu dengan orang pakai baju biru dan berkopiah, itu adalah orang yang sangat kamu hormati. Bila mengerti sugesti saya, gerakan jari kiri ini. Oke, gerakan jarinya. Ya, oke. Artinya apa? Itu tanda sugestinya sudah masuk. Saya hitungan ketiga, Anda bangun dengan segar, sehat, dan luar biasa. 1, 2, 3, Anda bangun dengan segar, sehat, dan luar biasa.
sosok yang pakai baju biru, pakai kopiah, karena itu adalah orang yang sangat dihormati dan dimuliakan. Pak Kasno. Oh, beliau ada guru seniornya ya, sangat dimuliakan. Kali ini Pak Pram, Masya kepala ya, sangat banyak hormati ya. Alhamdulillah. Oke. Yang datang ini semuanya artis-artis ibu kota. Siapa artis idola Anda? Ini artis ibu kota semuanya yang datang. Belakang ada? Siapa namanya? Ahmad Dhani. Cari mas, dicari Ahmad Dhani. Ini Mas Ahmad Dhani ya Mas. Kenapa kok Anda suka dengan Ahmad Dhani? Karena karyanya Karyanya banyak ya. Bagus ya. Apa lagu yang paling berkesan dalam hati Anda? paling nafasku. Paruh nafasku. Bisa dinyanyikan dengan Ahmad Dhani Mas? Bisa duet ya. Inilah Ahmad Dhani dari Purwantoro. Oke, ya Mas, silakan nyanyi sedikit saja, refnya aja. Mungkin sebagai bentuk penghormatan Mas Ahmad Dhani bisa separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Lama aku bila kau seperti aku yang dahulu. Sudah cukup. Terima kasih Mas Dhani. Oke, untuk kemampuan dalam bisa diperagakan bagaimana suluk odo-odo mentaraman. Solo Dodo Utaraman. Ya. Kebetulan saya gegernya Jumat Solo, Pak. Oh Solo. Solo. Oh, Kalau Solo. Jogja belum begitu menguasai. Oh belum. Oke, odo-odo aja. Odo-odo geget saut. Ridu mangun manawura-wura-wurahan dengarane ngajurit komak guru kongso tekan kaya butuh korban berinfran yesti bojo kang kekite korban berinfran yesti bojo kang kekite. Nah, misalkan panjenengan sebagai Duryudono, saya Kresna. Yai Duryudono. Wonten dawuh Kakang Prabu. Baterainya dari siapa? Ahmad Dhani. Panggon Kakang sama negara Ndrawati itu mujon Goro Astina sepisan supaya njejekake adil nyuwun
baline negara ngastina marang wewengkon Pandhawa ya. Mboten terima raos kula Koko Prabu. Sebabipun Negari Ngastina sakurawanipun pisan yakti menika dados regemanipun Duryudana. keren ya. Tepuk tangan. Saya apa-apakan dia mau. Yang bisa Pak, kata-kata saya yang bisa menghipnosis sehingga dia tergantung kepada saya. Apa yang saya katakan diikuti. Mas Didi, oke, Mas Didi peragakan ketika Mas Didi mengajar di kelas yang menyenangkan. Silakan. Oke anak-anak, selamat pagi semua. Oke. Datang belum? Belum. Jangan ngantuk ya. Ye. Hari ini kita akan belajar yang menyenangkan. Apa itu Pak Guru? Nada. Oh, siap. Pak Guru, yang ini apa namanya? Oke. Ayo, semua tirukan ya. Ye. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang belakang agak tinggi suaranya. Ojo dhuwur wong itu. Kan suaranya juga tinggi. Kita ulang ya. Do, re, mi, fa, sol, tinggi yo. Si, do. Dari tinggi ke bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalian semua luar biasa. Panjenengan artis yang disukai siapa? Penyanyi. Ahmad Dhani tadi. Ahmad Dhani ya. Kalau dangdut, Dewi Cakep. Kalau dangdut ya legenda Rhoma Irama. rupanya apa lagu yang paling panjenengan suka? Hampir semuanya suka, tapi kerinduan. Tapi Oh awalnya ya. Ya, ya. Kerinduan ya. Oke, yuk nyanyi kerinduan. Asik. Betapa hati betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Mohon maaf suaranya jelek dan bisa. Terus Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. oke. Ya, baik. Silakan duduk. Ya. Lihat ekspresinya. Tidur. Oke. Seapa-apakan dia mana? Oke. Kenapa? Karena dia dalam kondisi terhipnosis. Oke. Saya hitung di hitungan ketiga, Anda bangun dengan segar, sehat dan luar biasa. 1, 2, 3. Anda bangun dengan segar, sehat dan luar biasa. 1, 2, 3. Anda bangun dengan segar, sehat dan luar biasa. Mas Didi. Dalam Pak. Ya. Saya hitung di hitungan ketiga. Ketika saya mengucapkan tidur, maka Anda akan tidur seketika. Oke? Ketika saya mengucapkan tidur, Anda tidur seketika. Oke? Yes? Tidur sini. Tidur. Belum. Tidur. Sini. Tidur. Anda tidur dengan tenang dan bahagia. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tidur dengan nyanyiannya. Kok ragilem? Oh iya. Oke, saya hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Anda tidur sekarang juga. Tidur. Oke? Ini ibu-ibu, saya WA pun dia tidur.
Dalam waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Anak-anak seperti ini. Jadi kalau penampilan kuya-kuya di televisi, ya itu seperti ini. Dibangunkan, masih dalam keadaan hipnosis, disuruh tampil lagi, tidur. Orang-orang tidur mereka. Kenapa? Karena kondisinya sudah terhipnotis. Oke? Jelas ya? Oh, 1 jam untuk sak materi. Oke? Jam 11.20 gimana ini, selesai kah? Yo, tengah jam biji Pak Didi. Ya. Oke, baik Mas Didi, saya hitung dengan 1, 2, 3 Anda bangun dengan segar, sehat, dan normal kembali. Harus ada kata normal, sudah. Kalau tidak, nanti di jalan tidur ya. Jalan kok. Pas makan enak tidur. Kalau pas YouTubean tidur gimana? Okay? 1, 2, 3 Anda bangun dengan segar, sehat, dan luar biasa dan normal kembali. Tepuk tangan untuk Mas Didi. Terima kasih Mas Didi ya. Wayangannya jos ya. Oke. Beliau Tidur. setelah Anda tanya Tidur. lupa semuanya. Ahmad Dhani mana Pak Didi? Hebat ya? Ahmad Dhani tadi mana? Ahmad Dhani. Lupa dia. Apa yang tadi kita bikin game, dia lupa semuanya. Ya, sehingga dia tidak tahu. Nanti lihat di TikTok baru tuh, aku apa yang ini? Nah, oke, tepuk tangan yang meriah untuk guru kita. Bisa minta waktu 15 menit? Oke, saya mau masuk ke hipnoteaching. Hipnoteaching belum kan? Hipnosis sudah tahu prakteknya, tinggal mencoba. Oke, nah. Teman-teman yang berbahagia, misalkan yang manggil KTU ini bocah wis 3 bulan kok ora bayar. Dipanggil ketua KTU madep. Nah, belum bayar ya. Derek tidur ya. Pokoknya yang tegas, tidur kamu. Dia akan tidur. Semakin dalam, semakin nyaman, semakin rileks. Baru lali telepon Pak Seno. Pak, lo kan kesupen ke pripon. Jadi gitu ya. Oke, karena harus ada jam belajar ya. Oke, baik. Sekarang hipnosis seperti itu, saudara. Oke, jadi ketika hipnosis diperlakukan di street atau state hipnosis, di panggung atau di jalan, itu seperti itu perlakuannya. Oke, jelas ya? Makanya banyak orang yang ketipu dengan orang lain gara-gara street hypnosis ini. Disodok, Bu, ya, mau kemana? Wonogiri loh, saya juga Wonogiri. Wonogiri pundi? Ngetan Pak, Purwantoro, enggak Purwantoro. Sudah, banyak kesamaannya. Yang keenam dia ikut kita. Oke? Biarkan orang lain mengatakan 5 kali zat, yang keenam kita yang mimpin. Ibu saking pundi? Jakarta. Kalau di Jakarta nih kok. Anda jangan sampai ditanya, Jakarta ini pun nggak pundi. Untuk Bintaro, kalau di Bintaro begitu. Disamakan frekuensinya. 5 kali disamakan, yang keenam ikut kita. Kalau menghadapi komplain anak-anak, tanya saja 5 kali. Oke? Oh gitu ya. Ada lagi? Ada lagi Pak? Oh iya. Bagus. Apa lagi Pak? Oh iya. Sampai 5 kali Pak. Yang keenam, oke? Sesuai dengan pendapatnya Mas X ini, saya setuju. Harus setuju dulu Pak. Jangan tidak setuju. Setuju berarti hatinya nyaman, foto kuning orang tua rumah kuning ini. Oke, semudah kok. Yang keenam kita bawa sesuai dengan pendidikan dan pengajaran. Caranya gitu. Kalau ada anak psikotes, dengerin saja. Itu namanya teori pacing and leading.
pacing menyamakan, leading kita yang mengarahkan. Kalau ada protes, nggak usah khawatir, tenang saja, panggil. Tadi pendapatmu di kelas bagus banget, pendapatmu saudara bagus banget tuh gimana ya mas? Bisa diulangi. Yang mana pak? Yang tadi pas deket-deket tadi loh, kamu kayaknya aktif gitu. Oh iya, nanti saya jengkel pak. Oh jengkel. Katakan jengkel. Iya pak jengkel. Jengkel tentang apa? Ngomong ya. Tentang ini. Oh iya. Tentang itu apa? Ini pak ini nggak cocok nih kelasnya, nggak ber-AC. Oke, harus ada AC ya. Iya pak kalau bisa. Usulmu gimana biar ada AC-nya? Urunan mawon pak. Urunan ditangkap sama kemenang. Karena pelanggaran gitu. Oke, ada lagi? Oke, bapak lu pak, saya banding ngeragati. Oke, bapakmu ya. Oke, bagus sekali. Sudah 5, oke. Saya setuju bahwa pengadaan AC akan diadakan oleh kamu atas nama bapak. Bagus sekali Mas Yusuf. Saya sangat senang sekali. Terus bertukar saya enteng pak. Oh, gurunuran suara aku malah ditakon. Rek. Senang ya. Oke, ya. Saudara-saudara, hypnoteaching artinya mengajar yang menghipnosis. Oke. Cirinya apa? Pengajaran itu membuat siswa senang. Yang kedua, siswa fokus. Yang ketiga, pelajaran masuk. Cirinya apa? 1, siswa senang. Senang itu menurunkan gelombang dari beta ke. Yang pertama harus ini dilakukan biar suasana senang. Cara membuat siswa senang gimana? Bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 jumlahnya 30, ada 6 kelompok. Oke, kelompok 1 angkat yang nomor 1 kumpul yang nomor 1, nomor 2 kumpul dengan grup 2, 3 grup. Oke, Anda semuanya silahkan memilih ketua dan silahkan membuat zel-zel yang memotivasi. Itu saudara, gelombang otak turun kalau dia sudah bergerak, sudah ngomong. Jelas ya? Kemudian penampilan guru harus cakep-cakep seperti ini. Jangan sampai guru tidak cakep, karena guru itu menjadi model buat anak-anak kita. Wah, tahu ya Pak kan saya, komen rapi, selalu nganggo sarung. Ada kan Pak orang yang sarungan? Saya gitu Pak. Saya tuh ahli sarungan sejak SD sampai SMA Pak. Nggak pernah lepas sarung kecuali sekolah. Kalau sekolah bersarungan, saya pakai sarung Pak. Kenapa? Karena pendidikan di pesantren mengajarkan sarungan itu yang paling tawadhu. Sarungku BHS loh Pak. Ya. BHS itu reganya ya 1,5 juta, 1,5 juta gitu. Jadi kalau ingin lihat orang baik itu tidak sarungnya. Sarungnya BHS biaya tenang gitu ya. Dulu pernah terjadi, saya pas bulan Ramadan saya pesen sarung BHS ke teman saya tuh, karena dia ngomong aku temennya ponakannya sing duwe pabrik sarung. Ya ponakannya berarti murah atau larang Pak? Murah lagi kita. Yo saya pesen loro. Siapa? Saya konak-konak ya. Dia pesen, pas kurang seminggu bodoh, dia datang ke rumah membawa sarung. Satu harganya 1,5 juta. Yang kedua, 750. Duitku karek 3 yuta. Arep dimulih. Bujuku nih, bisa terus sarung teko. Ya dibayar lebih mati. Harganya piro? 1,5 juta kalau 750. Waduh, sambungan entek kok. Mati loh. Akhirnya kepaksa saya bayar. Maka sarung itu saya simpan mulai sekarang sampai sekarang. Kalau Jumatan anggun BHS kok. Dan BHS sholatnya Allahu Akbar, rukunya suwe Pak. Kalau belum merek ya. Oke ya, suami-suami belikan sarung yang mahal ya Pak. Aja sarung talekat, sarung ngetril gitu jangan lah. Ini guru MTS masalahnya. Oke, yuk kembali ke hypnoteaching ya. 1 dibuat gelombangnya harus turun. Turun ke gelombang apa? Alfa. Itu namanya hipnosis ringan. Hipnosis yang dalam keadaan terjaga.
Kemudian para guru penampilannya harus menyenangkan. Oke? Pakaian oke, sepatu oke, sudah sisiran rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, apa kabar? Salami kalau perlu. Jumlahnya belum banyak, disalami nggak apa-apa. Masya Allah, anak ganteng ini, sopot jeneng ini sambil ngapal ke. Pakon ini bukan pakon jeneng terus kata wili. Yopek, ini wasiatnya pembimbing kok. Oke, tanya, oke, Mas Bras ini, oke, ya, oke, anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan bersenang-senang. Kata bersenang-senang itu menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Oke, kita akan bersenang-senang. Nanti kita akan belajar yang sangat menyenangkan. Pelajaran Bapak yang diambil apa? Bahasa Inggris. Alhamdulillah, bahasa Inggris itu pelajaran yang paling penting di dunia saat ini. Bila Anda menguasai bahasa Inggris, insya Allah menggenggam dunia. Tepuk tangan, saudara. Dan bahasa Inggris itu pelajaran yang sangat mudah dan menyenangkan. Tepuk tangan lagi. Anda pasti bisa bahasa Inggris. Oke? Ya. Nah, setelah begitu, barulah kita ajak nyanyi. Nyanyi itu menurunkan gelombang otak itu. Yang aktif nyanyi apa? Ya matanya, ya kinestetiknya, ya audiovisualnya, ya kinestetiknya. Mereka aktif semuanya. Bukankah semua harus hidup kan? Itu caranya gimana Ustaz? Kalau ada LCD, setelkan lagu-lagu. Anak-anak mau minta lagu apa? Kalau perlu, Bapak Ibu sekarang mempunyai database tentang apa yang CV mereka. Pakai Google Form kan gampang kan ya? Seret gitu, oke. Tahu lagunya senangannya, oh Kisinan, oh Dalbo Jogja, oh ini macam-macam. Lagunya pilihkan sesuai dengan apa yang disenangi oleh anak-anak di dalam kelas itu. Oke, Cinta Bojone Wong. Oke, ya, baru nyanyi bersama. Satu lagu menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa. Gampang kan Mbak ya? Oke, habis itu kalau ngajar jangan lama-lama, saudara. Oke, ngajar itu 60% sudah cukup. Yang lainnya dibuat senang. Karena dengan senang itu secara psikologis orang akan melakukan sesuatu 2 kali atau 3 kali hal yang sama kalau hal itu menyenangkan. Kalau hal itu menyenangkan. Oke, jadi harus menyenangkan. Dan ya tenanan, wis keren Bu. Wis Mas, berantem banget, hati-hati loh Mas. Dan katut pada pecah pas terlalu dalam. Menurut yang tadi ya nih. Oke, ya. Oke, biasa. Siswa dari sama gurunya itu kan biasa. Oh, seakan-akan guru itu nggak ada yang lain gitu. Karena dunianya baru di situ. Nanti di dunia TikTok beda lagi ya. Nah, setelah itu baru belajar. Oke, sampaikanlah mata pelajaran sesuai dengan apa minat yang kita pegang, dengan cara yang menyenangkan. Gimana supaya lebih menyenangkan? Anak-anak harus diajak terlibat. Oke, bahasa Inggris diajak mereka bikin grup tadi, kemudian mengenalkan dirinya dengan bahasa Inggris. Kan paling gampang. My name is Seno Hadi. I was born. Kayak gitu. Bisa semuanya. Dengan dialog itu dia bisa berbahasa Inggris tanpa terasa. Bukankah anak-anak kita sekarang bahasa Inggrisnya meningkat gara-gara TikTok, gara-gara Google? Nggak perlu belajar. Oke? Anak saya yang pergi ke Korea, dia nggak bisa bahasa Korea, tetapi belajar dari Google dia bisa. Tidak ada yang tidak bisa, nggak ada yang sulit bila mau. Oke? Ya ini untuk guru-guru generasi milenial dan generasi Z. Yang generasi kolonial dan baby boom nggak apa-apa. Cara ngajarin gitu. Yo, joget yo. Joget apa? Dangdutan apa? Yang paling populer dangdut kok. Ya. Kemudian apalagi ikuti apa yang ada di Google Form itu. Dengan begitu
panjenengan menjadi guru yang sangat dicintai dan dirindukan. Anak-anak di rumah tidak betah, ingin segera ke sekolah. Aku dan ketemu Pak Didi aku mau join masalah Jawa, bisa terjadi. Kenapa? Karena murid kagum. Kalau seorang kagum terhipnotis dia sudah. Oke? Yang membuat seorang mati filter mentalnya gara-gara terpesona. Apa ya terpesona itu? Kagum kan? Ya Allah, ibu guru ini loh pakaiannya cantik dan serasi, dan lakunya nengke awake kaya gitar, jentit. Masya Allah, kalau jadi istriku betapa indahnya ya. Anaknya berkhayal ingin punya istri gurunya. Saya dulu mengalami, saudara, SMP itu ada guru saya namanya Bu Eri, guru bahasa Inggris. Gurunya wayu, cik nom sisan kurung rabi. Akhirnya di sekolah ya tuh dandan tenang. Karena pengen jatuh cinta dengan guru ya, khayalan. Ya. Kalau anak sudah terpesona, itu terhipnotis. Dia sudah mati filter mentalnya. Apa yang diucapkan guru menjadi kenyataan, menjadi ilmu. Oke, dari sini ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya? Oke. Logikanya, ya. Jadi kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Oke, cara memasukkan pikiran bawah sadar mereka, filter mentalnya di-off-kan. Karena filter mental itu yang menyaring berita ini benar nggak dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Di-off-kan, dia pasti terhipnotis. Hipnotis apa? Menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Kalau dalam ke theta. Ada masalah apa? Ya, bisa. Yang saya sampaikan ini bisa dicoba. Kalau kurang jelas, hadirkan saya 1 hari. Anda akan bisa semuanya. Gratis saja, nggak usah bayar. Oke? Sebentar ya Mas. Monggo Pak. Mantra. Ya, mantra. Apa enak ngontrol mantranya? Detek ukur dosa yang kembarang netraku dasar mandi pangucapku terkuanter kuatan koyok duduk secara koyok gedek mengampar-ampar. Nggak ada. Jadi nggak ada apa mantra-mantranya. Percaya diri, yakin, berlatih bisa. Ilmunya harus punya, saudara. Ilmunya apa? Yang saya sampaikan tadi. Nanti Mas tolong di copy di laptop ya. Itu dasar-dasarnya. Dan kalau nggak jelas, buka YouTube sudah. Anda pelajari ini, buka YouTube untuk mengembangkan. Bisa. Kalau nggak bisa, memang jamnya nggak bisa harusnya. Kalau bisa, memang sesuai yang luar biasa. Oke, gitu ya Pak? Ya. Atau tidak, itu tadi bagaimana caranya menghindari apabila kita atau orang lain itu ada yang sengaja mau digendam gitu untuk menghindari agar tidak terkena itu Pak. Ya. Oke. Bagaimana menghindari dendam dan sebagainya? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, karena orang yang bertakwa demit randulit setan orang kelihatan. Begitu ya Pak? Bismillah, siapkan diri kita untuk menghadapi hal yang gendam. Contohnya, tidak Pak Desmini kabaripun, wah jenengan bandeng sangat lengai biru. Ngopo iya saestu wagah ngoten. Wah, aku ya bojoku ya kagum-kagum yang ngambil pagi iki saya Pak. Ini murid ora murid iki hadiah sama kemenang. Wah hebat emang ini kemenang, wah hebat sekali, luar biasa. Panjenengan ngasto wonten pundi Pak? MTS. Ngasto napa Pak? Guru. Masya Allah, guru luar biasa. Ini ciri-ciri orang mau menipu kita. Jelas ya? Wong untuk kodok langsung ngomong, wah Ngalem bono. ngalem bono. Wong ngalem bono itu mesti enek buntute. Delok neng kono enek apa namanya, ada piala
ada sertifikat. Wih, Pak, ini sertifikat pembimbing haji nasional ya Pak. Dengan pikantuk nih Pak. Iya, aku melu sertifikasi haji lulus. Mulai untuk penghargaan ini. Terus dibobok terus. Masya Allah. Ono negeri yang pinter rene aku tok. Sudah diterusin. Luar biasa panjenengan. Masya Allah. Bisa sampai tidak cuma iso no. Aku ada daftar kok dia topo haji gratis untuk sangu malahan. Sakono kira aku tok rene liyane bodoh-bodoh. Sudah mulai kenal lagi nih Pak. Terakhir plek jenengan lagi mau tekan ini enak gunanya apa? Non sewa oleh-oleh menopo anak gunung gaji bayar SPP. Nabi sakit dipotulungi itu Pak besaken nih kok. LPP saya buatan isin dari konco-konco itu insya Allah pulang ngajeng lo wangsulaken. Utuhmu biro. Utuhmu biro. Namun kalau aku saya sangono tok. Enten kok panjenengan iku. Oh, ya wis. Ora pamit bojo nikahi langsung. Nah, cekap semanten kula kepareng rumiyin, Pak. Ampun matur nuwun jenengan berkah barokah yuswa bapak husnul khotimah. Kapusan iki. Kapusan wis genah iki. Iki bocah pinter tenan iki ya. Jadi apa? Seperti itulah cara orang-orang mau mengambil hati kita. Mulane Mbak hati-hati. Saudara saya. Tidak ada dunia yang seperti kami. Mbok bedak dadaku sing anak menggambar. Kere. Mulai ya. Gitu itu hati-hati. Itu pasti ucapan yang nasional. Ya. Tapi orang terpesona itu apa sedikandanya sing lanang ya Allah. Sama gak bisa wong liya. Deloken HP ku gowo dan seminggu. Lamun aku enek wong liya kan mesti mlebu HP. Sing enek mung jenengmu tok sing mlebu kene iki WA yo sampean. TikTok iki sampean kabeh iki enek mung sampean duniaku. Asal mlebu to gawanen wis. Lah enek tenan. Kenalan anyar ning Instagram. Halo sayang, apa kabar? Iya kok enak? Nah, gue wong ngawur. Wes mana kayak alasannya lah ya. Oke. Jadi itu caranya orang mau membobol kita, tapi sesungguhnya dia akan menyengsarakan kita. Kata Pak, hati-hati bawanya dengan oh, besek ini apa ini? Terus pokoknya aku bantu, pokoknya dia ada duit ya. Oke. Tadi siapa lagi? Oke, ya. Kenalkan Mas. Saya Sudarman Pak. Pak, Ustaz Sudarman. Makasih. Bagaimana cara mem-off-kan atau mematikan filter mental yang pada siswa? Ya. Tadi Panjenengan sampun menjelaskan sedikit banyak yaitu dengan cara tadi mengiyakan atau menyenangkan dulu. Apa cukup hanya dengan itu atau mungkin ada metode lain yang mungkin lebih jitu itu Pak? Ya, oke. Baik. Itu namanya teori pacing and leading. Pacing and leading artinya pacing menyamakan. Leading mengarahkan. 5 kali pacing, yang ke-6-nya ngikuti kita. Nanti istri Anda protes, Mas, iya, aku pengen tuku masih. Oh iya, masih koyo apa? Masih koyo bukae lho, apa yang tangane iki lho ya Allah. Rentik-rentik ngono lho Mas. Oh iya, Bu sapa? Bu Endang. Oh iya Bu Endang, tangannya apik ya. Apik Mas? Ya regane piro? Alah paling gram mung 1 juta Mas. Oh iya. Murah juga ya. Oh murah Mas, aku pundutke ya Mas. Iya. Alhamdulillah. Itu bagus sekali di tanganmu. Kamu tambah cantik kalau pakai itu. Iya Mas, insya Allah aku cantik, aku pede. Yang bergaul arisan atau pertemuan keluarga. Tanganku tak enak kita terus. Oh iya ya. Insya Allah nanti kalau sudah dapat rezeki saya berikan itu. Wes Pak, soalnya dapat rezeki tak berikan. Bojo juga toh Pak. Itu namanya teori pacing and leading. Kemudian meng-off-kan filter mental siswa caranya mudah. 1, penampilan. 2, lihat suasana kelas. Yang ketiga, diajak joget atau nyanyi. Nyanyinya apa? Lihat pakai Google Form.
supaya kita tahu kurikulum vitae mereka, hobinya apa, kesukaannya lagu apa. Oke, ya, oke, lihat tahu, oh kesukaannya ternyata lagu sholawatan. Gampang, siapkan lagu sholawat. Oke, ya kan nyanyi, gelombangnya langsung turun. Angger wong nyanyi, guyang-guyu, gelombang otaknya pasti turun. Dari beta ke alfa. Mengajar harus di gelombang alfa. Siswa pasti senang, materi masuk. Makanya sederhana. Ya, oke. Nggak ada yang lain kan? Sudah ya? Alhamdulillah. Sorry banget sudah jam 12 kurang 1/4. Nanti bagian selanjutnya jam 12 sampai 1/4. Mas Santo ya jadwalnya ya. Oke, mari kita ikuti tausiah atau pelajaran dari Mas Narto yang bagus sekali. Saya akhiri sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya hormati, saya langsung saja ya, karena waktunya sangat pendek dan Bapak Ibu sudah pesan ke saya jangan lama-lama. Insya Allah 15 menit selesai. Bapak sekalian, jadi saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah ditugaskan Pak Pram kemarin. Ya. Jadi sekaligus ini saya mewakili Butiu ya ya menyampaikan tugas kita di ZI ya. Jadi sekalian dalam rangka persiapan ZI itu kita akan membuat 3 ini ya. Pertama nanti kita siapkan e-learning, lalu e-library sama layanan akbar. Ini sementara ini dulu. Nah seperti ini tampilannya ya. Saya coba untuk e-learning misalkan ini contoh dulu. Nanti kita coba salah satu yang aktif yang mana nanti kita coba. Barangkali yang pojok kanan bawah. Ya langsung kita coba yuk sekalian. Ini yang sudah diisi, nanti kita isi bareng-bareng. Nanti kita bareng-bareng. Saya siap mandu satu-satu pun. Saya mandu satu-satu ya. Ya pelan-pelan. Kita mulai dulu dari yang sudah tersing ya. Nah, ini Pak Kasno saya pakai buat contoh ya Pak Kasno ya, kamu tuh gila ya. Ya, saya pakai buat contoh Pak Kasno. Saya coba. Nah ini tampilan e-learningnya Pak Kasno. Nanti anak-anak kita dengan memanfaatkan ini berjalan dia anak-anak kita ngajar kita pakai ini, kita manfaatkan ini. Misalkan ini materi pertama dari Pak Kasno ya, kita coba. Ini agak lambat karena sambungan internetnya ya. Nah ini sudah kolaborasi lengkap, ada video, terus ada teks, gambar, bahkan nanti sudah ada latihan di bawahnya. Kita coba dulu misalkan ya. Mungkin ini mewakili yang disampaikan oleh Pak Sena tadi ya, dengan video. Biar anak, kita mulai dengan video biar anak tertarik dulu. Ya. Dan seperti pesan Pak Pram juga, keindonesiaan masuk. Kita coba misalkan. Hingga pakai mas jadi agak lambat ya.
Ya, buffering ya, lambat karena sambungannya. Kita lanjut saja sekalian. Kita hentikan. Yang penting kita menarik minat siswa dulu ke pelajaran kita dengan video dan nyanyi dan sebagainya. Kemudian baru dengan gambar. Anak pasti suka gambar. Kemudian mereka diminta menceritakan tentang gambar itu masing-masing. Terus kemudian nanti ada setelah materi yang atas, anak disuruh memberi nama atas gambar-gambar ini. Ini permainan apa gitu. Tapi dalam bahasa Inggris seperti yang diminta oleh Pak Asno. Nah, terus terakhir mesti harus diakhiri dengan kuis, dan kuisnya pun harus yang menyenangkan. Ya, agak lambat ya. Sama, kita memanfaatkan apa yang gratis dan murah saja. Ini Google Form. Website tadi kita buat juga cuma pakai site Pak, jadi gratis dan tidak ada batas waktunya. Kalau website kita yang resmi itu MTS Negeri 3 Wonogiri SCID itu kan kita tiap tahun bayar domainnya, juga bayar hostingnya. Tapi kalau ini sama sekali nggak bayar, karena ini fasilitas dari Google. Site-nya itu semua dari Google. Dan lengkap sekali, kita bisa masukkan apa saja, video bisa, gambar bisa, file-file di drive bisa kita masukkan semuanya, PDF, dokumen, slide semuanya bisa. Pokoknya powerful ini, ya gratis dan powerful. Nah, tinggal kreativitas kita. Biasanya kita mainnya di, bentar nih, bentar ya. Balik lagi ke Pak Asno. Nah, kita ke Pak Asno. Ya. Itu sekelas e-learning Bapak Ibu ya. Nanti saya janji saya akan pandu satu-satu, insyaallah gitu. Biar semua foto Bapak Ibu guru terpampang di sini ya. Dan anak-anak kita juga pasti suka kalau lihat seperti ini. Minimal kalau misalkan kita punya kegiatan seperti ini, kita bisa meninggalkan tugas ke anak-anak kita lewat e-learning ini. Mereka bisa belajar, bisa mengerjakan tugas di sini. Kemudian Bapak sekalian, selanjutnya kita siapkan e-library. Ini juga sama, kita basisnya kita membuatnya dari site. Ini juga gampang, ya. Nah, cuma seperti ini sekalian, misalkan. Nah, kita e-library kita nanti seperti ini, udah kelihatan profesional, nggak kelihatan murahan gitu. Yang penting tampilannya. Nah, terus nanti kita misalkan kita ambil buku perpustakaan yang buku baik yang bahasa gitu, misalnya ini ya. Yang Inggris lagi Pak Asno nih contohnya. Nah, kita udah siapkan bukunya, nanti kita kumpulkan di sini Pak, ada bahasa, ada IPA, ada IPS gitu. Yang kita pilih, nanti anak-anak bisa akses di sini langsung. Begitu mereka punya HP, maka mereka bisa akses ini. Jangan tahu selain. Terus. Ini untuk e-library ya. Ini kita kembangkan nanti sekalian. Bapak Ibu bisa juga langsung bikin misalkan di dokumen, lalu dibuat PDF. Saya ada dua pilihan untuk sekalian ya. Yang kedua itu pilihannya adalah yang pakai HTML5 itu. Itu bagus sekali link HTML5, cuman berbayar. Nah, kalau berbayar kan membebani kita gitu. Nah, padahal setiap Bapak Ibu guru kan bisa buat gitu. Nah, maka kita pakai yang ini aja, yang tampilannya bagus, terus kreatif kita juga terbangun di sini. Ya, tinggal kita mau atau enggak gitu. Lalu insya Allah kita nanti bareng-bareng akan membangun perpustakaan digital kita ini. Kita balik lagi ke sini ya. Ini terus kita back lagi. Nah,
Kita dengerin anterin ya. Kita membuat layanan aduan ya. Ini juga masih terkait dengan ZI nanti di layanan aduan kita mulai seperti ini. Nah jadi nanti pemakai kita, wali atau siswa itu bisa menyampaikan aduan-aduan terkait dengan layanan kita pada mereka. Ini sudah kita buat topiknya, DPDP, siswaan dan seterusnya. Nanti kita buat topiknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah kalau nanti misalkan di luar topik, di bawah masih ada layanan live chat. Jadi nanti ada salah satu HP WhatsApp Bapak Ibu yang dipakai untuk live chat untuk layanan ini. Kemudian untuk file-file yang pernah kita buat dalam rangka layanan itu nanti kita taruh di sini, di dokumentasi sini. Jadi orang tidak melulu bertanya, mereka bisa mencari masalah-masalah yang sudah disampaikan ke sekolah atau madrasah dan sudah kita selesaikan. Itu kita kumpulkan di sini, di sana ini seperti ini. Nah tadi Bapak bisa lihat ya. Jadi ini layanan aduan yang kita buat, basicnya juga sama dari site. Nah ini bentuk layanan kita kepada masyarakat, baik orang tua maupun wali. Ini kemudian saya ingin menyampaikan dua yang terakhir. Ini lagi ya, langsung. Oke Bapak sekalian, ini sekalian saya sampaikan, kita sebenarnya sudah punya e-test. Kita kerjasama dengan ujian dan ini berbayar. Tetapi begini, sistem berbayarnya kita cuma beli poin. Jadi misalkan kita mau mengadakan ujian akhir semester gitu, PAT itu, nah kita tinggal beli poin aja, jadi nggak boros, nggak ada yang kebuang, nggak ada yang sia-sia. Jadi kita misalkan beli 500 poin, kita punya siswa ya 690-an, berarti kita beli 700 poin. Itu satu poin itu dipakai oleh anak satu hari. Misalkan tesnya itu 3 atau 4 dalam sehari itu ya cuma 1 poin itu. Sudah berikut analisisnya, sudah lengkap sekali dipakai ujian ini. Ini ada gambarnya Pak Pramanya. Terima kasih. Nah ini kita sudah bisa pakai ini full power ini. Jadi kita sudah pakai ini. Kemudian yang terakhir, baik lagi ya. Oh ini misalnya, ini e-rapot. Nah besok nggak usah ngapal ke alamatnya e-rapotnya Mas Fahmi ya. Cukup Bapak sekalian kunjungi website kita yang ini mtsn3wonogiri.sj.id. Nanti e-rapotnya sudah ditaruh di sini. Jadi kita klik sini aja langsung masuk ke RDM ya. Jadi RDM kita nggak perlu ngapalkan itu, langsung masuk ke sini aja RDM. Nah, jadi dengan website ini kita berharap sudah ada integrasi ya, baik e-learning, kemudian dari e-library, e-rapot, ya, terus kemudian e-test dan juga layanan aduan. Nanti bisa kita kembangkan bersama-sama. Begitu Bapak sekalian ya, saya hanya presentasi dan melaporkan saja sesuai pesanan dari Bu Nur kemarin. Pokoknya jangan lebih dari 15 menit. Saya kaburan Bu Nur ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah akrab dengan Bu Nur ya. Satu tim. Jangan keras-keras Pak.